Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Saya dari kelas 11 DKJ. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau cara instalasi router OS Mikrotik versi 6.34 secara virtual di VirtualBox versi 6. Nah, baik teman-teman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Langkah pertama adalah kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya, teman-teman. Ya, kita harus mendownload terlebih dahulu VirtualBox-nya. Setelah kita mendownload VirtualBox-nya, kita download router OS Mikrotik-nya. Kita download file router OS Mikrotik-nya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja. Nah, setelah teman-teman mendownload VirtualBox sama file router OS-nya, ketika teman-teman sudah masuk pada VirtualBox-nya, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita akan membuat mesinnya, baru kita menggunakan mesinnya untuk menginstal router OS Mikrotik-nya. Oke, teman-teman. Untuk membuat mesinnya, kita masuk pada menu new. Oke, setelah itu di sini akan muncul kotak kecil. Nah, di sini kita diminta untuk menamakan mesin yang ingin kita buat. Nah, berhubung di sini kita akan membahas proses instalasi router OS Mikrotik, nah kita namakan saja mesinnya dengan Mikrotik. Oke, nah di tipenya kita pilih Linux, kemudian versionnya kita pilih kemudian di versionnya kita pilih order Linux 64 bit. Oke, kita next saja. Nah, di sini tertulis bahwa maksimalnya 512 MB. Nah, kita paskan aja ya. Oke, next. Create, kita lanjut saja. Nah, di sini juga lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapa kapasitas yang ingin kita yang kita inginkan pada mesin virtualnya. Nah, di sini saya ingin kapasitasnya 2 GB aja, teman-teman ya. 2 GB. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita pakai 2 GB. Oke. Setelah kita tentukan kapasitasnya, jangan lupa kita harus simpan atau save dulu file mesinnya. Di sini tergantung teman-teman mau simpan di mana filenya. Di sini saya sudah buat sendiri tempatnya. Oke, kita save. Setelah kita save, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini mesin virtualnya sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan setting lagi mesinnya. Kita setting. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, di sini ada beberapa menu. Nah, di sini kita masuk pada menu sistem terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan kotak kecil ini, teman-teman. Di sini ada tulisan floppy. Nah, kita kosongkan centang floppy. Kemudian floppy-nya kita pindahkan di bawah. Oke. Nah, biar yang di atas optical dan hard disk. Oke, setelah itu kita masuk pada menu display, teman-teman. Oke, di menu display ini kita perhatikan terlebih dahulu video memorinya. Di sini maksimal 128. Nah, kita fullkan saja teman-teman biar sama ya 128. Kemudian kita centang di acceleration-nya yaitu enable. Kita centang acceleration-nya. Iya. Oke. Kemudian kita masuk pada menu storage. Nah, di sini ada tulisan empty. Nah, empty ini kita ganti dengan
file router OS yang kita download tadi. Oke, kita cari dulu file yang kita download. Nah, ini filenya. Oke, kita open saja. Setelah kita open, nah seperti yang teman-teman lihat tadi kan empty. Nah, sekarang udah diganti dengan MikroTik. File MikroTik 6.34. Setelah itu kita masuk pada menu network. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2, adapter 3 dan adapter 4. Oke. Nah, di sini adapter 1 kita setting terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan break adapter. Oke, dan di sini kita ganti. Dan kita setting adapter 2. Nah, kita gunakan dulu dua adapter aja teman-teman ya. Dan kita setting break adapter. Oke, pas. Di sini kita oke saja teman-teman. Nah, di sini mesinnya sudah kita buat. Sudah kita setting juga. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada mesinnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah lancar. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih untuk menyimpan kembali. Langsung kita close, cancel. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ini adalah pertama atau langkah awal dari instalasi routernya. Untuk mempersingkat waktu kita klik A saja. Nah, di sini akan terisi semua. Oke. Kemudian setelah kita menekan A, kita tekan lagi I. Oke. Nah, di sini kita disuruh pilih antara ya dan tidak. Nah, di sini kita pilih tidak dulu, no. Kemudian baru kita pilih ya. Nah, tunggu proses instalasinya, teman-teman. Ini adalah proses instalasinya. Oke. Nah, di sini sebelum kita menekan enter untuk keyboard, nah, teman-teman jangan lupa untuk delete atau remove DVD-nya. Oke. Kita klik kanan di DVD ini, kemudian remove di disk from virtual. Oke, kita hapus ini. Nah, kenapa kita hapus? Karena supaya ketika kita masuk kembali pada mesin virtualnya, nah proses instalasinya tidak terulang kembali teman-teman. Oke, kita hapus saja. Oke, sudah kita hapus. Nah, sekarang kita tekan enter untuk keyboard. Enter. Di sini seperti yang teman-teman lihat, mesinnya sedang keyboard. Oke, bisa dihilangkan. Kita tunggu dulu sampai mesinnya minta untuk memasukkan admin dan password. Nah, di sini kita loginnya kita tulis saja usernya pakai admin, kita enter di sini. Nah, passwordnya 0 teman-teman, langsung kita enter saja. Oke, akan muncul seperti ini. Ini tandanya proses instalasinya sukses. Nah, oke. Nah, proses instalasinya sukses teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, saya akan memberikan contoh konfigurasi. Ya, walaupun konfigurasinya tidak sempurna teman-teman, tidak utuh. Ya, baiklah teman-teman perhatikan.
Oke. Untuk menghapusnya seperti tadi, langsung saja kita tekan Ctrl L. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada konfigurasi. Nah, di sini saya ingin setting mesin virtual mikrotiknya dengan memasukkan passwordnya. Saya ingin menggunakan password pada mesin saya. Oke, bagaimana cara memasukkan passwordnya? Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Nah, cara kita memasukkan password pada mesinnya itu mudah. Nah, dengan mengetikkan perintah password alt password, kita enter. Nah, di old passwordnya kita kosongkan juga teman-teman. Oke. Nah, di new passwordnya baru kita isi password yang kita inginkan teman-teman ya. Nah, langsung saja kita ketik passwordnya. Kita pakai 1, 2, 3, 4 saja teman-teman. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini konfirmasinya. Kita taruh ulang password yang kita ketikkan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Kita enter. Nah, untuk mengecek apakah password yang kita masukkan itu sukses atau tidak, nah kita akan reboot kembali mesin kita, yaitu dengan perintah sistem reboot. Oke, langsung kita enter dan kita tekan ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk login. Di sini saya pakai admin. Karena di sini kita ketikkan passwordnya. Nah, sebelum saya ketikkan password, masukkan passwordnya, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa ketika kita memasukkan password atau ketikkan atau mengetik password, nah di sini seakan-akan kita tidak tidak memasukkan password, seakan-akan tidak ada password yang kita masukkan, tetapi mesinnya tetap menerima password atau kode yang kita masukkan. Oke, perhatikan 1, 2, 3, 4. Langsung kita enter teman-teman. Oke, jika langsung muncul tulisan mikrotik seperti ini, berarti password yang kita masukkan itu benar. Tetapi jika tidak benarnya, ya maka tidak akan muncul teman-teman. Oke, lanjut saja kita enter. Nah, passwordnya sukses kita masukkan. Nah, kemudian kita akan mengganti tulisan mikrotik ini teman-teman. Saya ingin mengganti dengan nama saya. Oke. Nah, di sini saya akan mengganti tulisan mikrotiknya. Oke. Cara gantinya adalah dengan perintah sistem identity set name. Nah, langsung saja kita ketik apa gitu, nama mungkin atau perumpamaan mungkin, pokoknya apalah yang kita inginkan gitu, nama seperti saya gunakan nama who am I aja teman-teman ya. Oke, kita pakai who am I. Oke. Nah, di sini kita sudah mengganti mikrotik menjadi who am I. Jadi admin at who am I. Yang awalnya admin at mikrotik jadi admin at who am I teman-teman ya. Oke.
mengganti nama usernya sudah. Nah, kemudian saya akan mengganti nama adapter yang saya masukkan tadi, atau lebih tepatnya saya akan mengganti Ether 1, Ether 2 menjadi nama-nama yang kita inginkan, teman-teman. Nah, di sini kita akan setting adapternya, yaitu dengan perintah. Yang pertama kita lihat dulu, teman-teman. Kita cek dulu Ethernya, yaitu dengan perintah interface print. Nah, di sini tertera Ether 1 dan Ether 2. Nah, seperti yang saya katakan tadi, maksud saya akan mengganti dari Ether 1 dan Ether 2 ini menjadi LAN dan WAN, teman-teman ya. Oke, dengan perintah interface set Ether. Nah, di sini kita set Ether 1 name dengan, nah, kita masukkan di sini penamaan yang kita inginkan. Misalnya saya pakai LAN, teman-teman. So kita enter di sini. Nah, kemudian kita pakai kemudian kita ganti lagi yang Ether 2 dengan Ether 2 name sama dengan di sini kita pakai one. Jangan kita pakai mana aja, teman-teman ya. Ini kan cuman perumpamaan. Oke. Nah, di sini kita cek, teman-teman, apakah Ether 1 dan Ether 2 sudah terganti namanya. Oke, kita cek. Oke, seperti yang kita lihat, dari Ether 1 menjadi LAN, dari Ether 2 menjadi MAN. Oke, teman-teman, setting adapternya sudah selesai. Nah, kemudian saya ingin setting IP-nya atau gateway-nya. Salah. Pertama kita akan setting dulu IP address-nya, teman-teman. Kita tambahkan IP address-nya. Oke, simak baik-baik, teman-teman, yaitu dengan perintah IP address add address. Oke, teman-teman. Nah, langsung. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat IP-nya, teman-teman. Di sini alamat IP-nya tergantung teman-teman mana maunya, teman-teman, asalkan alamat IP-nya jelas dan tepat, teman-teman ya. Jangan asal taruh aja, alamat IP-nya harus sesuai. Nah, di sini kita pakai contohnya aja, kita pakai 172.16.11.1 25. Oke, teman-teman. Di sini kita alamat IP ini kita gunakan untuk LAN aja, teman-teman ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi alamat IP untuk Ether 2-nya lagi. Nah, di sini kita pakai 192.168.1.1 untuk MAN.
Kemudian kita cek apakah alamat IP yang kita taruhkan, yang kita input sudah diterima atau belum, teman-teman. Oke, kita lihat IP. Oke, nah di sini IP address-nya sudah tercantum. Networknya IP address-nya 172.16.11.1. Networknya 172.16.11.0 itu LAN. Kemudian kalau MAN 192.168.1.1, terus networknya 192.168.1.0. Oke, di sini kita sudah setting alamat IP-nya. Kemudian kita akan konfigurasi dulu routernya, atau kita tambahkan lagi IP routernya atau gateway-nya. Oke, dengan perintah IP router add gateway. Di sini kita masukkan alamat gateway-nya. Kita pakai aja ini, pakai 168.1.100. Ya, kita pakai aja yang titik 100, teman-teman ya. Oke, kita enter. Oke, maaf teman-teman, perintahnya salah. Oke, IP dengan kita pakai 192.168.1.100. Oke teman-teman, coba kita cek lagi. Oke, nah di sini gateway-nya sudah tercantum, teman-teman. Sudah, berarti input IP-nya kita sukses, teman-teman. Sudah. Nah, selanjutnya kita setting lagi IP DNS-nya. Kita tambahkan lagi IP DNS-nya dengan perintah IP DNS set server. Ya, nah di sini kita tambahkan IP DNS-nya, teman-teman. Kita tambahkan IP DNS-nya dengan, ya kita pakai aja ya kita pakai 172.1.16 maksudnya titik 11.254, teman-teman.
Oke, maaf teman-teman, perintahnya salah. DNS ada yang double setnya teman-teman, maaf. Biasa manusia ada kekurangan dan kelebihan. Manusia tidak jauh dari kesalahan teman-teman, maaf. Harus sama dengan masukkan ulang 172.16.11.254 isi halo. Enter. Setelah itu kita cek lagi IP DNS print. Oke, di sini server IP DNS-nya sudah tercantum teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan setting lagi IP firewall-nya teman-teman. Kita input lagi IP firewall-nya teman-teman. Nah, dengan perintah IP firewall NAT add action. Oke teman-teman. Setelah itu kita cek lagi oke,